Sobat milenial, bukan kabar baru sebenarnya apabila generasi milenial dan generasi Z kini semakin banyak mendominasi di dunia kerja. Mereka memiliki gaya pengelolaan keuangan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Hasil riset yang telah dirilis Tirto pada Juli 2019 memperlihatkan generasi milenial cenderung lebih boros, sulit menabung, dan tidak terlalu memperdulikan kebutuhan investasi hari depan. Alhasil, generasi milenial dan generasi Z diisukan akan menghadapi resiko finansial lebih besar di masa mendatang akibat gaya pengelolaan keuangan milenial dan Gen Z yang kurang sehat. Nah, Sobat Milenial, kita akan membahas perbedaan-perbedaan tiap generasi di keuangan milenial kali ini. Karakteristik tiap generasi. Melansir BBC, Alexis Abramson, seorang ahli dalam pengelompokan generasi, mengatakan perbedaan waktu kelahiran menghasilkan karakteristik generasi yang berbeda. Sobat milenial, kapan kamu lahir dapat mempengaruhi sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang kamu yakini serta perilaku kamu. Karakter pengelolaan keuangan antar generasi. Setiap dekade maupun perkembangan zaman umumnya melahirkan generasi baru. William Strauss dan Neil Howe dalam bukunya yang berjudul Generation: The History of America's Future 1584 to 2069 menyimpulkan bahwa ada 5 generasi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Kelima generasi yang dikelompokkan dalam masanya yang masing-masing tersebut adalah generasi baby boomers, X, Y atau milenial, Z, dan alpha. Teori pengelompokan generasi dari Strauss dan Howe ini kemudian menjadi populer. Lantas, seperti apa sih sebenarnya karakter pengelolaan keuangan antar generasi tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Generasi baby boomers. Mereka lahir setelah masa Perang Dunia Kedua. Generasi ini cenderung hidup mandiri dan pekerja keras. Alih-alih bergantung pada orang tua, generasi baby boomers justru mencari uang untuk keluarganya. Artinya, mereka bekerja keras untuk mesejahterakan anak-anaknya. Sobat milenial, generasi ini sangat peduli terhadap keturunannya. Mereka tidak ingin anak-anaknya merasakan kesusahan yang dirasakan pada saat perang dulu. Oleh karena itu, mereka cenderung menghabiskan penghasilannya untuk membeli tanah, rumah, kendaraan, dan sisanya ditabung sebagai warisan untuk anaknya nanti. Generasi X. Mereka lahir dari keturunan generasi baby boomers yang terkenal sebagai pekerja keras demi membahagiakan keturunannya. Generasi X masih mengadopsi karakter orang tuanya yang mencari uang demi membahagiakan keluarga. Bedanya, generasi ini mulai akrab dengan investasi dan juga memiliki jiwa pengusaha. Selain itu, orang yang terlahir di generasi X mulai sadar akan pentingnya dana pensiun. Berkaca pada generasi sebelumnya yang sama sekali belum sadar akan hal tersebut, mereka cenderung menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha, biaya keperluan anak, membeli kendaraan, dan membeli properti. Generasi Y atau milenial. Generasi Y atau milenial lahir di saat kemajuan teknologi sedang berkembang. Mereka cenderung bergantung kepada teknologi karena terlahir di era globalisasi serta bergantung pada gadget dan internet.
Generasi ini cenderung memiliki sifat konsumtif untuk membeli paket internet atau bahkan membeli gadget keluaran terbaru. Beruntung, generasi milenial mendapatkan pendidikan yang lebih layak dibanding dengan generasi sebelumnya. Pendidikan inilah yang kemudian jadi filter dari banyaknya pengaruh buruk globalisasi. Mereka cenderung dikenal ambisius dalam bekerja. Di samping bekerja kantoran, sebagian dari mereka memilih membuka bisnis sendiri untuk menuju kesuksesan. Generasi Z, sobat milenial, sejak kecil generasi ini sudah akrab dengan teknologi dan internet dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Akrab dengan media sosial, generasi Z lebih suka mencari popularitas dengan aktif di berbagai sosial media. Selain itu, mereka juga akrab dengan banyak inovasi bisnis yang menggabungkan teknologi dan bisnis, misalnya toko online. Generasi Alpha. Generasi Alpha adalah mereka yang lahir di era teknologi bukan lagi menjadi hiburan semata, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Situasi ketergantungan teknologi pada generasi Alpha membuat generasi ini paling transformatif dibandingkan generasi sebelumnya. Saat ini masih belum bisa diprediksi watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungannya menghabiskan uang. YOLO dan FOMO, mantra generasi kekinian. Mungkin kamu sudah sering mendengar dua istilah tersebut. Dua istilah itu ngetren dan seolah menjadi mantra utama dalam hidup generasi muda saat ini. YOLO merupakan singkatan dari You Only Live Once, yang secara sederhana berarti menikmatilah hidup saat ini tanpa perlu mengkhawatirkan masa depan. Sedangkan FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, alias ketakutan ketinggalan tren yang tengah berlangsung di komunitas atau peer group di mana generasi Y dan Z tergabung di dalamnya. Dua pandangan itu sedikit banyak mempengaruhi pola konsumsi generasi milenial dan Z. Sebagai contoh, pandangan YOLO mungkin mendorong kamu untuk memilih menghabiskan pendapatan untuk membiayai liburan ke tempat eksotis, ketimbang menyisihkan sebagian untuk bekal dana pensiun. Masa pensiun dinilai masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Sedangkan liburan ke tempat eksotis memberikan pengalaman instan yang menyenangkan dan bisa langsung kamu bagikan melalui akun media sosial. Begitupun FOMO yang tanpa disadari mendorong kamu rela mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi penting dimiliki agar tidak dianggap ketinggalan tren. Misalnya, berburu branded sneakers, gadget paling wah dan canggih, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, fenomena FOMO bahkan mengungkap keberanian anak milenial dan generasi Z berurusan dengan utang. Riset yang dirilis oleh Credit Karma pada tahun 2018 lalu menyebut 39% anak muda rela berutang agar bisa mengikuti tren yang tengah berlangsung di komunitasnya. Jebakan keuangan masa kini. Sobat milenial, kamu juga perlu tahu apa saja jebakan keuangan di masa kini. Seperti FOMO dan YOLO, memicu impulsif spending yang beresiko membangkrutkan keuangan kamu. Lebih menyukai experience spending yang konsumtif ketimbang berinvestasi untuk kebutuhan pensiun. Selain itu, masih belum menganggap pentingnya berinvestasi untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Bahkan, menurut riset Tirto pada Juli 2019, 20% milenial tidak memiliki investasi apapun. Selanjutnya, cenderung menunda pemenuhan kebutuhan primer, seperti pembelian rumah. Studi yang dirilis oleh IDN Research Institute tahun 2019 mengungkapkan baru 35,1% milenial di Indonesia yang memiliki rumah.
serta milenial tidak takut berhutang untuk menutup kebutuhan tersier walaupun itu membahayakan keuangan. Tips keluar dari jebakan keuangan masa kini. Sobat milenial, agar tercipta kemapanan finansial mulai dari sekarang, kamu bisa mengikuti beberapa tips berikut ini. Pertama, batasi anggaran untuk experience spending maksimal 5-10% dari pendapatan bulanan. Kedua, sisihkan 10-15% pendapatan untuk dana darurat dan investasi jangka panjang. Karena target pemakaian dana masih lama, kamu bisa berinvestasi di instrumen yang agresif seperti saham. Ketiga, jangan tunda menyiapkan uang pembelian rumah. Karena kenaikan harga rumah jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan upah, ditambah tingkat pengeluaran konsumtif yang terbilang cukup tinggi. Dan terakhir, mulai menabung dana pensiun dan berinvestasi rutin agar resiko miskin di masa pensiun dapat dikurangi. Terdapat kesenjangan besar antara generasi baby boomer, X, Y atau milenial, Z dan Alpha menyangkut gaya hidup sehari-hari. Perbedaan usia generasi mempengaruhi bagaimana cara hidup tiap generasi, terutama dalam pengelolaan keuangan. Nah, sobat milenial, agar keuangan kamu mapan dan tidak miskin saat usia pensiun, kamu wajib untuk mengelola keuangan kamu seperti generasi baby boomers. Jangan tergiur tren kekinian YOLO dan FOMO berlebihan. Atur dan pahami cara-cara kelola keuangan kamu dari sekarang agar tidak menyesal di masa tua. Karena waktu tidak bisa diulang.